Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita meneruskan terus berulang-ulang kita membaca salawat kepada Rasulullah, karena kita jalan sendiri juga nggak bisa. Amalan kita yang kita kerjain tiap hari juga belum tentu diterima. Amalan kita itu antara diterima dan ditolak. Maka dari itu, kecuali selain semua amalan itu antara diterima dan ditolak, selain membaca sholawat kepada Rasulullah, itu tidak pernah ditolak, diterima terus. Suatu hari saya lahir anak, udah lama kisahnya, masih zaman muda-muda dulu. Saya datang ke bidan, lalu nunggu istri lahir. Lalu kata bidan begini, Pak, ini ada kesusahan sedikit lahirnya. Entah apa dia bilang. Coba Bu, saya tengok. Saya kan. Lalu beliau mengatakan begini, ini kita mohon doa kepada Allah. Ini lagi duduk sama bidan. Kita sekarang memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Dalam hati saya, kita berdoa sekarang, apa diterima? Kata saya kan. Ada juga nih kita siapin. Kenapa? Apa perlu kita sesar? Kita USG dulu posisi bayinya bagaimana? Apa perlu kita sesar kalau memang udah susah? Tapi ini berdoa. Bayangin dulu kepikiran saya zaman itu. Apa doa bisa beresin ini semua, kata saya. Nah, itulah cerminan kita dulu begitu. Dan bahkan sampai sekarang juga kita kebanyakan begitu tuh. Ini tinggal bayar doang, duitnya kagak ada. Udah hari ini berdoa. Apa doa kita bisa nyelesain ini semua? Nah, kebanyakan kita begitu tuh. Kita nggak merasakan kehadiran Allah di sekitar kita, di dekat kita. Padahal ya, wa iza sa'alaka ibadi ani, apabila hambaku bertanya kepadaku, Pak ini qorib. Apabila hambaku bertanya, Pak iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, Pak ini qorib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watadai, menjawab, mengabulkan semua doa. Ijada'ani, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka berdoalah kepadaku dan berimanlah kepadaku. Nah itu, yakin kepada doa kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Ini kita nggak merasakan. Makanya ada istilah dalam hadis Rasulullah disebut halawatul iman. Apa itu? Merasakan manisnya iman. Pakaiannya udah compang-camping dilihat sama orang, tapi hidupnya teguh aja. Kita lihatin pekerjaannya kagak ada, tapi kok hidupnya bisa stabil aja. Kalau orang yang supermarketnya di mana-mana, usahanya di mana-mana, hidupnya kayak cacing kepanasan. Kenapa? Aduh. Banyak banget masalahnya. Banyak masalah. Ini kagak nih ya. Santai aja kan. Tekun aja waktu sholat, cepet-cepet sholat. Itu yang dia udah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Lah, sedangkan sebagian besar daripada kita boro-boro halawatul iman. Kita merasakan kehadirat Allah aja dekat kita kagak. Padahal dalam satu keterangan hadis, Allah itu disebutkan lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher kita nih, saya pegang nih. Urat leher kita nih dekat banget sama kita, tapi Allah lebih dekat lagi. Nah, dari itu kita mesti kudu, orang Betawi bilang kudu apa tuh, ngerasain kedekatan Allah pada kita. Gimana kita mau ngerasain dekat-dekatan Allah? Orang kita jauh aja dari Allah. Kita jauh aja dari Allah. Gimana supaya kita dekat kepada Allah? Salah satu pintunya adalah kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Orang-orang yang baca sholawat berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan berdasarkan laporan dari orang lain. Apa itu? Kita membaca sholawat kepada Rasulullah dalam jumlah banyak, dalam jumlah lama, itu yang akan terjadi nomor satu, ibadah kita berubah. Berubah bagaimana? Berubah jadi rajin. Yang tadinya nggak ngelaksanain sholat sunnah, ngelaksanain sholat sunnah. Kagak betah aja kalau udah azan nggak sholat. Nggak betah aja udah pokoknya. Nggak betah aja kalau bisa membantu nggak ngebantu. Nggak betah aja pokoknya. Nggak enak, perasaan nggak enak aja. Dulu saya punya perasaan begini. Kalau hari ini orang tua nggak ngebantu, nanti kalau gue minta sama Allah, Allah tinggal balikin. Dulu padahal lu mampu bantu. Kenapa lu nggak mampu? Sekarang lu minta sama gue. Ada pikiran saya kayak gitu. Nggak ada. Langsung kita bantu aja. Dulu pikiran saya dulu begitu. Seperti itulah dulu. Makanya kan kita merasakan kalau bisa kedekatan. Nggak mesti bangun malam-malam ngantuk-ngantuk, bangun juga terus berdoa kepada Allah, membaca sholawat. Tapi apalagi kalau kita lagi ada masalah, ada kesusahan, kita berpikir ini kita usaha kita maju, tapi kok jadi bangkrut. Aduh, gimana ini?
cari pinjaman modal. Secara secara logika ekonomi kan gitu. Kita cari pinjaman modal. Sayangnya pinjamannya riba. Akhirnya makin terpuruk kita. Kecil-kecil saya dulu ada satu toko di depan rumah saya, kan rumah depan. Ada pasar berdepan. Jadi ada jalan di tengahnya. Jadi ya masih bersih walaupun pasar kan sebelah sana. Jadi ada toko kelihatan di depan rumah tuh, bisa kita ngomong belanja dari rumah juga bisa. Kedengeran itu orang jualan, lama-kelamaan beberapa bulan kemudian jadi nggak jualan lagi, tokonya tutup aja. Saya tanya sama mak saya, "Mak, kenapa sih orang tuh nggak jualan lagi?" "Oh, dia tuh banyak buat utangnya." Kata siapa? Saya kecil, "Iya, banyak buat utangnya." Dia belum mungkin karena yang bahasa sekarang baru kita kenal dengan utang-utang riba. Ya susah kalau kayak begitu mau ujungnya. Kita berdoa amalan apapun, kita membaca apapun, kalau kita masih terlibat dalam urusan kayak gitu tuh, biasanya hati kita susah banget terkonek sama Allah. Coba bayangin orang yang kagak makan begituan, nggak makan riba, jauh dari pinjaman yang kayak begitu tuh, hatinya gampang banget terkonek. Coba rasain aja, Maka dari itu gampang. Udah waktu ibadah cepet ibadah, waktu sholat cepet sholat, rajin punya program sendiri, ngaji berapa juz habis sehari, berapa mampu sedekah, berapa mampu berbuat baik, memberi sedekah, kapan rencananya untuk melakukan kebaikan ini, berapa ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, gampang banget ngerjainnya, mudah aja dikerjainnya. Apalagi membaca salawat, yang amalan kita mungkin tanpa modal sama sekali. Membaca salawat, bacaan pahalanya banyak, modalnya kagak ada. Beda dengan pergi haji, modalnya luar biasa, tenaganya juga orang sekampung tahu, daftarnya juga lama, nunggunya lama banget lah. Beda dengan salawat kagak pakai modal apa-apa, cuma modal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ulang berkali-kali dan insya Allah itu termasuk amalan yang gak pernah ditolak. Maka dari itu orang-orang yang baca salawat insya Allah berkahnya luar biasa, hidupnya berkah luar biasa. Cuma ya didawamin setiap hari, dibiasain sehingga kita merasakan kehadirat Allah berada dekat dengan kita, sehingga kalau apa-apa insya Allah kita gampang banget minta pertolongan Allah, mudah kita minta pertolongan Allah, gampang kita minta pertolongan Allah. Rasanya nih kalau ada apa-apa pun kita nggak minta pertolongan yang lain, minta pertolongan Allah, karena kita udah yakin banget. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisobri dengan sabar, sholat dan dengan sholat doa, sholawat doa. Di dalam sholat juga ada bacaan sholawat di mana-mana dipakai. Ya, doa sholat tanpa sholawat ya kagak sah. Tahiyat awal, tahiyat akhir ada sholawatnya. Lalu khutbah Jumat tidak dibacakan sholawat, entah sahnya dari mana, ya nggak sah, kurang rukun khutbahnya. Dari kita biasain kita membaca sholat tiap hari, apalagi malam Jumat. Kita usahakan nih, terutama yang lagi pada kerepotan banget, aduh bagaimana nih bang, amalan apa, baca aja sholawat Nabi setiap malam. Kalau bisa malam Jumat kita, kan Rasulullah bersabda, siapa yang memperbanyak sholawat, Allah akan mempermudah rezekinya. Kurang lebih seperti itulah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas. Ya salawat yang ringan-ringan aja juga boleh. Oh salawat munjiat 1000 kali berat mungkin. Salawat Ibrahimiyah 1000 kali dari subuh sampai maghrib. Karena saya udah ngerasain lama aja minta ampun. Udah pegal kita bacanya. Ya kalau nggak mau kayak begitu baca aja salawat apa? Salawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang lebih mudah lagi, salawat nasiyah. Apa itu salawat nasiyah? Salawat yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik itu menjadi hidupnya lebih sejahtera, lebih enak hidupnya. Apa itu salawat yang dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salim. Itu diulang-ulang seperti itu. Dulu sahabat Anas itu mengulang-ulang baca itu. Itu yang saya baca, yang saya temukan di beberapa buku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang penting dengan membaca salawat kita merasakan kehadirat Allah berada dekat kita, sehingga kita gampang aja minta tolong, mohon kepada Allah, enak aja gitu kan. Nggak ada doa yang nggak diterima, nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Doa dikabulkan. Cuma masalahnya kadang-kadang lama pengabulannya. Kadang-kadang juga kita minta ini dapatnya itu. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kayak saya dulu, aduh kata saya kan mau kuliah, mau masuk fakultas kedokteran. Di sini gue dapatnya. Ya udahlah ambil aja. Tahu-tahu di sini malah lebih enak. Saya pernah tinggal di suatu tempat itu kan sama anak sama istri.
baru punya anak 1. Ya Allah, tinggal di desa banget, kata saya, kampung banget, rumahnya masih tanah. Ya walaupun rumah yang saya tempatin udah keramik, masih tanah. Tetangga-tangga saya, bahkan saya dibilang sama kawan-kawan, kampungan amat, rumahnya di desa. Tapi nggak tahu di situ saya berhasil waktu tahun itu, udah lama sekali, udah 20 tahun lebih, berhasil ngumpulin duit 300 juta. Itu yang saya nggak pernah tahu tuh. Makanya kalau ada sesuatu saya tiba-tiba terhempas ke dalam kesulitan, saya pikir ini mungkin kayak dulu lagi nih. Apa itu? Bisa mendapatkan yang lebih baik dari itu semua. Peralatan kerja ada, peralatan usaha ada. Saya nggak tahu itu. Padahal pergi cuma bawa baju doang di tangan, anak dituntun, yang satu digendong. Cuman itu doang. Alhamdulillah pulangnya bisa naik pesawat terbang. Usikum nafsi bitaqwallah. Kita nggak tahu kan, al khairu mahtarahullah. Di dalam pesantren dulu saya dengar Pak Yai selalu berkata, al khairu mahtarahullah. Yang terbaik adalah yang apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Bagaimana kita mau diberikan yang terbaik? Allah memberikan kita yang terbaik, orang kita aja jauh dari Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mulakan dengan membiasakan setiap hari membaca salawat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.